selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah. Oke, baik. Hari ini pertemuan kita yang ketiga ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki beberapa pertemuan. Yang pertama itu kontrak kuliah kemarin. Yang kedua itu pembagian kelompok dan penjelasan terkait tentang materi ilmu pendidikan Islam. Ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Materi tentang ilmu pendidikan Islam. Apa sih ilmu pendidikan Islam? Ya, nih. Ilmu pendidikan Islam itu adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang berbagai pendidikan yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Oke, berapa semua tahun tuh ya nih? Oke, ada lagi mungkin terkait tentang ilmu pendidikan Islam yang ingin memberikan pendapatnya? Ya, Nadia? Ilmu pendidikan itu tujuannya adalah untuk membimbing dan mengembangkan ajaran sesuai dengan ajaran Islam. Oke. Ya, beri atas dulu dong untuk Nadia, bagus. Oh ya, sesuai dengan kontrak perkuliahan kita kemarin, ada yang tidak memakai kaos kaki? Pakai semua ya. Ingat, kontrak perkuliahan dengan Ibu, mahasiswa UIN Raden Patah, terutama jurusan guru pendidikan agama Islam itu harus menjaga kedisiplinan diri, mulai dari kebersihan, selanjutnya juga dari segi pakaian, ya. Yang perempuan itu pakai ciput. Karena kenapa? Rambut kita itu juga masuk aurat indah. Ya. Iya, kalau kan kalian tidak memakai ciput, takutnya nanti rambutnya bisa keluar kemana-mana. Ya, sambil nulis, sambil benerin jilbab, sambil nyup-nyup, kan nggak mungkin ya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Nadia Fitriana ada? Oh, Nadia Fitriana. Oh iya, Nadia Fitriani ada? Ada. Oke, Irma Rani. Oh, baik. Fatima Alia ada? Ada, Bu. Oke. Minda ini? Oh, hadir. Rin, mana orangnya? Oke. Sudah mandi belum, Nandi? Sudah, alhamdulillah. Oke, Siti Merlinda. Oke, selanjutnya yang terakhir Yeni Kartika. Mana Yen? Ya, baik. Sambil ini ya, sambil menunggu slide yang Ibu buka, silakan kalian absensi terlebih dahulu di e-learning. Kalian sudah baca belum materi yang sudah Ibu kirimkan? Nah, apa materi kita di minggu ini? Minggu kemarin kita membahas terkait tentang pengertian ilmu pendidikan Islam. Minggu ini materi kita tentang ruang lingkup Ilmu pendidikan Islam. Oke, sudah baca semua? Apa saja ruang lingkup dari ilmu pendidikan Islam? Pertama, Mhm. peserta didik. Peserta didik, Yang kedua, pendidik. pendidik, Ketiga, dasar dan tujuan pendidikan. oke, Yang keempat, kurikulum pendidikan. kurikulum pendidikan, Yang kelima, sarana prasarana pendidikan. sarana dan Yang prasarana, keenam, baik, lingkungan pendidikan. lingkungan pendidikan, Dan evaluasi. dan evaluasi. Siapa yang bisa menjelaskan terkait tentang peserta didik yang bagian dari ruang lingkup pendidikan? Yang apa sih? Siapa peserta didik itu? Ya, Nadia, gimana? Peserta didik itu kalau di lingkungan sekolah, Mhm. misalnya SD, SMP, SMA, Ya. itu siswa. Ya. Kalau di lingkungan mahasiswa, kampus atau universitas itu ya pastinya adalah mahasiswanya. Mahasiswanya, ya orang yang menuntut ilmu. yang akan menuntut ilmu. Ya, oke, baik. Kalau pendidik sendiri, siapa yang bisa menjelaskan? Materinya kan sudah Ibu bagi nih di e-learning. Siapa sih pendidik? Ya, diri. Pendidik adalah orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta didik dalam proses pembelajaran, baik itu secara formal maupun informal, serta membantu mereka untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Oke, baik formal maupun informal. Kalau informal, bagaimana guru bisa memberikan pembelajaran ataupun pendampingan dengan peserta didik? Seperti apa? Kalau dari segi informal, kalau kita berkaca ini ya dari pengertian yang disampaikan oleh Riri tadi, baik secara formal maupun secara informal nih kata Riri. Ini
itu bagaimana guru bisa mengawasi secara informal? Melalui bantuan orang tua. Melalui Bantuan bantuan orang tua. Oke, dasar dan tujuan pendidikan. Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, Linda mungkin. Apa sih dasar dari pendidikan Islam? Dasar dari pendidikan Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, iya. Jadi dasar pendidikan Islam. Kalian harus ini ya. Islam. Yang pertama itu Al-Quran. Kalian jangan mencari ke dasar yang lain dulu. Yang utama itu adalah Al-Quran. Sebagaimana yang Ibu jelaskan, ketika kalian menyusun karya ilmiah, itu dasar utamanya jangan ngambil kemana-mana dulu, ke berita segala macam, cari di buku, baru ke jurnal. Setelah jurnal baru ke berita-berita media massa atau media online. Begitu juga dengan dasar pendidikan, kalian ambil dari Al-Quran terlebih dahulu. Contohnya, misalkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang pendidikan apa saja? Surat apa ayat berapa? 283. Al-Baqarah ayat 200 84. berapa? 40. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bareng-bareng. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat berapa itu? 28 4 sampai 24 sampai 28. Selain Al-Baqarah, ayat yang membahas tentang pendidikan. Al-Mujadala ayat 11. Kita Mujadala ya. Kita ambil dari potongan ayatnya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Apa maksudnya di sana? Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Ibu selalu mengatakan kepada mahasiswa ibu ya, kesuksesan itu bukan dimiliki oleh anak pejabat, bukan dimiliki oleh anak orang kaya, anak presiden, anak tentara, anak DPR, anak menteri, enggak. Kesuksesan dimiliki oleh seseorang remaja yang mempersiapkan masa depannya di hari ini. Iya. Apa yang harus dikuatkan? Tekad. Kalau tidak ada tekad, percuma. Tekad dan doa orang tua. Itu. Jadi kesuksesan itu bukan milik orang kaya. Banyak anak orang kaya itu yang tidak menjadi apa-apa, bahkan menjadi bandar narkoba. Justru anak yang keturunan dari low class, anak petani, ya, yang orang tuanya serba kekurangan, makan cuma pakai garam terkadang dia, bener nggak? Cuman ada kebun sepetak, tapi bisa mengantarkan anaknya ke pendidikan tinggi, bisa menjadikan anaknya orang sukses. Itu karena memang tekad dari diri anak itu. Kalau tidak ada tekad dari diri peserta didik, ya, untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya, itu tidak bisa. Itulah pentingnya motivasi dari dalam diri dulu. Lalu nanti ada kaitannya dengan motivasi dari luar diri. Gitu. Kalian pasti sudah pernah belajar terkait tentang psikologi pendidikan di sana. Ada motivasi dari ada dari dari luar diri. Motivasi dari luar diri bisa motivasi dari orang tua, dari teman, ya kan? Dari lingkungan sekitar. Namun
seandainya ada motivasi dari luar, dari teman segala macam, tapi diri kita itu tidak mengambil ibroh dari dari nasihat teman-teman ataupun orang tua, itu juga kita tidak bisa menjadi apa-apa. Itu pentingnya motivasi ya. Oke, baik. Selanjutnya, selain Al-Quran, dasar pendidikan Islam itu adalah hadis. Sesungguhnya muslimin muslimat itu diwajibkan untuk belajar. Apa hadisnya? Itu mahfuzul. Utlubul ilma wal bisin itu mahfuzul. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang kubur. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ya kan? Thalabul ilmi Sejauh apapun. faridatun. Thalabul ilmi faridatun ala kulli Iya, utlubul ilma faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kalau wajib itu harus, iya kan? Karena selalu dikatakan bahwasanya tinggilah adab daripada ilmu, katanya. Tapi untuk mengetahui adab kita juga harus berilmu dulu. Percaya nggak? Memang tinggilah adab daripada ilmu. Memang betul konsepnya seperti itu. Tapi kita tidak bisa beradab kalau kita tidak tahu ilmunya. Benar nggak? Setelah kita berilmu, baru adab ditinggikan. Jadi antara ilmu dan adab itu sebetulnya balance. Tapi apabila kita sudah memiliki, sudah memahami makna dari keilmuan yang sebenarnya, kita harus meninggikan adab. Gitu. Tadi tentang dasar dan tujuan pendidikan ya. Dasar pendidikannya Al-Quran dan hadis. Tujuan pendidikan itu sendiri. Apa sih tujuan dari pendidikan yang harus kalian ketahui? Apakah hanya untuk mendapatkan gelar dan mendapatkan pekerjaan yang bagus? Atau bagaimana? Ayo. Tujuan dari pendidikan Islam menjadikan peserta yang dididik itu insan kamil, insan yang berguna bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi negara. Iya kan? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi tujuan akhirnya itu yaitu untuk beribadah, bukan untuk mencari harta dunia, bukan. Itu dari pendidikan Islam. Oke, selanjutnya kita balik ke kurikulum pendidikan. Nah, kurikulum pendidikan ini cakupannya luas adik-adik. Cakupannya, kenapa saya katakan cakupannya luas? Karena nanti turunannya itu bisa silabus, bisa pembuatan silabus ini ya, silabus pendidikan. Selanjutnya ada modul ajar. Kalau di mana di kurikulum 2017 itu RPP, atau kalau di dunia pendidikan perguruan tinggi itu RPS namanya ya, rencana pembelajaran semester. Selanjutnya sarana dan prasarana pendidikan. Apa saja sarana dan prasarana pendidikan? Ruangan, apalagi lapangan sekolah, ya itu diperlukan ya. Mungkin untuk ini, untuk tempat apa ya, tempat olahraga, tempat kegiatan Islami, apalagi tempat beribadah, oke, musola. Ini papan tulis termasuk sarana pendidikan nggak? Masuk. Tidak masuk. Laptop masuk juga. Kursi meja masuk. Kalau tidak ada kursi dan meja, bagaimana kalian mau duduk dan menulis? Iya kan? Oke, selanjutnya poin ke-6 itu lingkungan pendidikan. Nah, lingkupnya apa saja lingkungan pendidikan? Formal, informal, non formal. Pendidikan formal itu apa? Sekolah. Kalau non formal? Tempat les, tempat privat, apalagi? TPA, iya TPA masuk. Informal, lalu keluarga. Kalau membahas terkait tiga ini ya, tiga lingkungan tadi, formal, informal, non formal, ibu berpendapat yang
didahulukan itu ialah nomor pertama itu bukan formal. Tapi di teori pendidikan sekarang itu lingkungan pendidikan diharuskan yang pertama itu adalah lingkungan pendidikan formal. Padahal di dalam Islam dikatakan pendidikan pertama itu ialah al-ummul madrasatul ula. Pendidikan pertama itu dari ibu, dari keluarga. Yang harusnya didahulukan di sini ya, dari tingkatan 3 pendidikan lingkungan pendidikan itu ialah informal dulu. Informal keluarga dulu. Baru formal dan non formal. Itu kalau di antara kalian nanti ya si adik-adik ada yang menjadi partner ibu, ada yang jadi dosen, ada yang jadi jadi rektor, bisa jadi juga ada yang jadi profesor. Tolong kalian cross check lagi teori tentang tingkatan formal, non formal dan informal ini. Terus kalian ganti karena kalian adalah calon pendidik masa depan di Indonesia yang akan membawa kemajuan tentunya ya. Oke, terakhir itu ialah evaluasi. Bagaimana cara kita mengevaluasi pendidikan kalau di lingkungan sekolah? Dengan cara apa? Asesmen. Dengan cara ujian. Apalagi? Ujiannya banyak. Ujian apa? Ujian apa yang diujikan? Dari segi apanya? Kognitifnya kah? Afektifnya kah? Atau psikomotoriknya? Kalau dari kognitif dengan apa? Dengan cara apa kita menilai? Dengan cara tes. Iya, dengan cara tes lisan. Selanjutnya juga tes tertulis. Bisa ya. Selanjutnya ada lagi apa? Afektif. Kalau afektif dengan cara apa? Irma? Afektif itu apa sih? Sikap. Iya, tapi sikapnya. Bagaimana cara kita mengukur sikap siswa? Dengan cara ini angket. Oke, dengan cara penyebaran angket boleh. Apa lagi? Oh iya, kita melakukan pendekatan ya, wawancara, bertanya dengan teman sedekat, teman sejawatnya, gitu, teman akrab. Selanjutnya psikomotorik. Bagaimana cara kita menilai psikomotorik siswa? Praktik. Dengan praktek, iya. Bukan hanya teori yang kita berikan, tapi juga harus praktek dengan cara demonstrasi. Contoh ini ya, wudhu. Kalian materinya tentang wudhu nih, Lin. Materi tentang wudhu tidak mungkin kalian hanya berfokus pada wawancara dan juga diskusi. Kalian harus ada prakteknya di situ supaya siswa paham dan mengerti. Oh, ternyata wudhu itu seperti ini, kata Alia. Kalau tidak berniat itu tidak sah wudhunya. Kan kalau kata ada tuh skripsi mahasiswa ibu yang membahas tentang wudhu. Ternyata banyak siswa-siswanya ketika dites cara berwudhu itu wudhunya amburadul, tidak bisa berniat, terus itu juga urutannya salah, bacaannya juga salah. Nah itu kan bisa berdampak nanti ketika dia sholat itu sholatnya juga tidak sah. Jadi dari wudhu terlebih dahulu. Nah bagaimana cara kita mengajarkan materi tentang wudhu sehingga siswa tadi paham dengan cara memberikan teori dan juga praktek langsung. Oke, ya Ibu kira itu ya. Ada pertanyaan terkait tentang materi kita hari ini? Ibu silakan. Oke, kalau tidak ada, Ibu mempunyai punya tugas untuk kalian. Silakan kalian, karena waktu kita terbatas habis, itu silakan kalian melakukan pengamatan di sekitar kehidupan kalian ya di pendidikan informal keluarga. Nah, itu terkait tentang bagaimana cara orang tua kita mengajarkan keilmuan, mengajarkan adab ya, mengajarkan akhlak gitu, mengajarkan tata cara sopan santun kepada yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda gitu, atau bahkan mungkin orang tuanya cuek. Itu tolong kalian amati, kalian perhatikan, karena ini nanti bisa berdampak dan kalian akan presentasikan di minggu selanjutnya. Kayak tentang bagaimana tata cara, metode, cara ya orang tua dalam mendidik anaknya di lingkungan kalian. Boleh kalian wawancarai satu atau dua orang ini ya, ibu-ibu. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu ya materi kita hari ini.
mengutip dari Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah niscaya akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari kutipan ini, Allah tidak menjelaskan bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang kaya, enggak. Tapi di sini Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Orang yang berilmu pengetahuan itu tentunya pasti orang yang mau belajar, ya kan? Mau bersusah payah. Karena kenapa? Karena kesuksesan itu sebagaimana yang saya tuliskan di slide saya bukan dimiliki oleh anak orang kaya tadi. Kesuksesan bukan ditentukan oleh sekolah. Sekolah itu tidak bisa menjamin kemajuan, kesuksesan, masa depan yang baik bagi peserta didik. Tapi tekad dan kepribadian peserta didiklah yang menentukan. Ingat kata Ibu, dalam hal menuntut ilmu jangan kalian coba-coba untuk pelit. Kenapa? Karena suatu saat isi otakmu lah yang akan mengisi dompetmu. Ketika kamu mengeluarkan isi dompetmu saat ini, ya kan, untuk biaya pendidikanmu, suatu saat nanti 5-10 tahun ke depan isi otakmu lah yang akan